Perkenalkan, nama saya Hawila Tawita Merari Rampengan dengan NIM 1906110291 dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Jurusan Manajemen Universitas Samratulangi Manado. Saat ini saya akan membahas materi mengenai pengembangan produk jasa pada mata kuliah pemasaran jasa yang ditugaskan oleh dosen pengampu kami, Dr. Imelda Ogi, Sarjana Ekonomi, Magister Manajemen. Definisi pengembangan produk jasa. Pengembangan produk jasa merupakan sebuah proses dan strategi yang perlu dilakukan oleh suatu perusahaan dalam mengembangkan suatu produk atau jasa. Hal yang perlu dilakukan dalam mengembangkan suatu produk atau jasa yaitu memperbaiki produk yang lama atau menambahkan kegunaan produk tersebut kepada target pasar. Ini artinya perlu menyajikan unsur-unsur baru yang dapat memikat hati pelanggan. Selanjutnya, kategori pengembangan produk jasa. Secara umum, para ahli pemasaran jasa seperti Koderich dan kawan-kawan mengelompokkan paket jasa dalam dua kategori, yaitu jasa utama dan jasa tambahan. Paket utama layanan jasa menjelaskan kombinasi jasa yang dibutuhkan untuk memenuhi kebutuhan konsumen dalam pasar yang dibidik. Paket jasa yang baik dapat menjamin kualitas teknis hasil akhir jasa dapat dipenuhi. Selain itu, para pemasar juga perlu memperhatikan bagaimana proses penyampaian jasa, karena kualitas penyampaian jasa juga mencerminkan kualitas jasa secara keseluruhan. Selanjutnya, penawaran produk. Penawaran produk adalah perilaku seseorang atau organisasi untuk menawarkan barang atau jasa kepada orang lain. Penawaran barang dan jasa dapat dipengaruhi oleh sejumlah faktor penentu penawaran. Faktor-faktor yang mempengaruhi penawaran adalah sebagai berikut. Yang pertama, harga barang. Ini syarat penting karena tanpanya tidak ada hak untuk menawar, sebab hukum penawaran sebenarnya terkait dengan harga barang dan prospek jumlah barang. Yang kedua, teknologi produksi. Jika teknologi yang digunakan bagus, tentunya jumlah produk akan bertambah. Pengaruh produk di pasar semakin meningkat. Pertumbuhan produk di pasaran mempengaruhi hak atas penawaran. Yang ketiga, biaya produksi. Merupakan biaya yang timbul dalam pembuatan barang. Semakin rendah biaya produksi barang, semakin tinggi produksi barang tersebut. Yang keempat, faktor alam. Bencana alam juga berdampak besar pada pengiriman barang di lokasi tertentu. Karena pada saat terjadi bencana, otomatis komoditi yang dibutuhkan sedikit sehingga permintaan tinggi sehingga harga komoditi naik dan penawaran naik juga. Yang kelima, kebijakan pemerintah. Kebijakan pemerintah mempengaruhi pasokan barang. Misalnya, kebijakan penghapusan tarif tekstil impor. Kebijakan ini akan meningkatkan pasokan tekstil di pasar. Yang keenam, pajak. Jika pajak atas suatu barang menjadi tinggi, itu akan mengurangi pasokan barang. Namun, jika pajak atas barang kecil, maka akan memungkinkan permintaan meningkat, sehingga pasokan barang akan meningkat. Selanjutnya, the flower of service. Flower of service adalah konsep yang menggambarkan produk utama perusahaan jasa yang dikelilingi oleh jasa tambahan yang digambarkan seperti bunga, di mana walaupun core produk perusahaan yang digambarkan dengan inti bunga bagus, tetapi saat jasa tambahan yang diberikan tidak bagus, maka keseluruhan akan terlihat tidak indah. Supplementary service dalam konsep flower of service dibagi menjadi dua peran, yaitu facilitating service dan enhancing service. Yang pertama, facilitating service adalah jasa untuk menyokong jasa utama perusahaan. Bagaimana cara jasa utama diberikan kepada pelanggan. Yang kedua, enhancing service adalah jasa yang dapat meningkatkan nilai tambahan untuk pelanggan. Selanjutnya, branding produk dan pengalaman jasa. Beberapa tahun terakhir ini, semakin banyak bisnis jasa yang berbicara tentang produknya.
hingga muncul sebuah istilah yang diasosiasikan dengan barang manufaktur yaitu produk dan layanan. Istilah produk mengimplikasikan suatu kumpulan output yang terdefinisi dan konsisten, serta kemampuan untuk mendiferensiasi suatu kumpulan output satu dengan yang lainnya. Istilah layanan lebih kepada suatu yang bersifat nirwujud dalam menawarkan produk dan mewakili sekumpulan layanan tambahan penambah nilai yang sudah ditetapkan di sekitar produk inti. Selanjutnya, pengembangan layanan baru. Jasa atau layanan adalah setiap tindakan atau kegiatan yang ditawarkan oleh suatu pihak kepada pihak lain yang pada dasarnya tidak terwujud dan tidak mengakibatkan kepemilikan apapun. Produksinya dapat dikaitkan atau tidak dengan suatu produk fisik. Faktor-faktor yang mempengaruhi pengembangan layanan baru. Yang pertama, orientasi pelanggan. Didefinisikan sebagai sejauh mana unit bisnis memperoleh dan menggunakan informasi dari pelanggan, mengembangkan strategi yang akan memenuhi kebutuhan pelanggan, dan mengimplementasikan strategi itu dengan menjadi responsif terhadap kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua, orientasi pembelajaran. Orientasi pembelajaran dikonseptualisasikan sebagai tingkat di mana organisasi menghargai pengetahuan, berpikiran terbuka, dan memiliki visi bersama. Yang ketiga, sikap manajerial terhadap perubahan. Sikap manajerial untuk berubah dapat menentukan partisipasi karyawan dan pengembangan program perubahan. Oleh karena itu, sikap manajerial terhadap perubahan diharapkan dapat mempengaruhi keputusan perusahaan dalam melakukan inovasi. Dan yang keempat, proses dan penilaian pengembangan layanan baru. Pengembangan layanan baru mengacu pada keseluruhan proses pengembangan layanan baru, dari generasi ide hingga peluncuran atau implementasi. Demikianlah pemaparan materi mengenai pengembangan produk jasa dari saya. Mohon maaf jika ada salah kata ataupun penyebutan, dan diucapkan terima kasih.